Blue Emon on please. Yeah. Nih kehebatannya Blue Emon kawan-kawan ya. Pertamax 10.000. Gila di konde. Gila. Udah power auto C kawan-kawan. Gila. Bacot itu luar biasa kawan-kawan. Tapi kalau misalkan kecepatan rendah gitu ya kalem aja di motor. Tapi kalau udah dibejek kawan-kawan, gila suara bungisnya itu loh. Gitu. Oke. I love you so much this bike man. Udah bensinnya irit aja. Oke kawan-kawan ya, jadi gue selalu ingatkan lagi ya, ini motor bener-bener super nyaman dan super irit. Ini moge bener-bener moge yang bersilaturahmi sama warga Indonesia. Dan pajaknya juga murah banget, alhamdulillah 2 juta kawan-kawan. Jadi 1 tahun Doriski harus spend money 2 juta buat bayar pajak doang. Untuk servisnya juga ya rata-rata moge sih ya, mungkin servisnya nggak jauh beda sama yang lain. Taruh dulu, ditual dulu. Wah gila. Suaranya bro. Gila. Dia ini gimana suara kawan-kawan ya? Suaranya itu kayak kering tapi gimana gitu, enak dikeping gitu loh. Suaranya itu kayak gimana ya? Kalau R6 itu ya kayak R6 sih, cuma ini suaranya itu kayak ada karakternya gitu loh, kayak kering gimana gitu suaranya. Pengaruh knalpot juga kawan-kawan ya. Pengaruh knalpot kan juga sangat signifikan ya suara ya. Kalau misalkan kemarin gue pakai yang AK Tropic warna merah kawan-kawan, itu dari suaranya gila kayak bawa Goldwing gue. Tapi kalau ini kawan-kawan diganti knalpot Toce, gila. Gitu suaranya. Gitu. Aduh. Bro, pakai spion dong, bro. Astagfirullahaladzim. Ya bahaya seperti itu ya. Gue mau orangnya penyabar kawan-kawan. Ada gue itu gimana ya? Kalau orang lain mungkin udah keluar tuh kata-kata mutiara gitu loh. Ada sejenis kata-kata yang sangat lumrah dan yang gimana gitu kan. Aduh. Cuma gue ini orangnya mungkin penyabar gitu ya. Bener-bener. Aduh, Pak, lu mah selalu sabar. Ya itulah ya kawan-kawan ya. Kalau lu mau jadi sukses itu ya kayak gitu loh. Lu dihina orang, diejek orang juga gue mah diam, sabar aja. Ya itu kunci sukses jadi orang kayak gue. Buat lo orang yang bilang kapan ya gue pengen jadi kayak Rizky gitu, gue pengen jadi Rizky, ya itu salah satunya, sabar. Soalnya gimana ya, gue itu dari kecil dijejekin kalau misalkan kita itu diomongin orang atau di apa tuh kayak diem aja gitu, nggak usah diladenin, ntar dia juga capek sendiri gitu. Kan banyak sih tipikal orang yang kadang-kadang kalau diejek dikit, dihina dikit langsung barbar ya kan, langsung perang dunia ke-6 gitu loh kan. Kalau gue tuh emang dididik dari kecil itu kalau misalkan ada orang yang maybe ya nggak seneng atau ngomongin gue di belakang atau ngejelek-jelekin gue tanpa ada buktinya, ya gue sih diem aja gitu. Cuman kalau misalkan memang sudah keterlaluan sih ya bakal ngomong juga. Tapi gue orangnya memang ya gimana ya kalau misalkan bisa diselesaikan secara baik-baik ya kenapa enggak gitu. Ya itu sih gue orangnya kayak gitu. Gue nggak menutup kemungkinan kok semenjak gue ganti motor seperti motor besar ini, ya banyak banget yang sirik itu pasti banyak banget. Tapi yang makin suka juga banyak, yang makin suka itu pasti ada, makin banyak juga gitu. Jadi ya tinggal gimana ya, kalau kalian ada di posisi gue bro, nih ya, gue
gue bener-bener ngerasain gimana rasanya jadi pengguna moge nih. Gue ngerasain gimana fasenya ketika dulu gue pakai motor maybe si Porong 150 cc dengan si Blue Emon, Blue Magicom, si Thermos. Itu agak sedikit fasenya berbeda, bro. Gue jelasin, ketika lo naik moge ada momen dimana lo nggak bisa kayak sembarangan. Contohnya, apalagi pertama gue garis bawahi ya, ini apalagi lo public figure ya, dalam artian lo YouTuber. Ada momen dimana lu nggak bisa seenaknya. Pertama, orang medi kalau misalkan naik moge akan free to gebar-geber ya, maksudnya dengan sangat mudah gebar-geber orang gitu loh, tanpa apa ya, ya gitulah. Kalau lu YouTuber itu otomatis lu harus mengurangi hal seperti itu. Karena apa? Karena takutnya ya namanya kita public figure, terus kita nanti dilihat dan sebagainya macamnya, itu bahan jadi omongan. Itu yang gue selalu tekenin ke diri gue sendiri. Ya walaupun kadang-kadang gue sedikit hilap gitu loh kalau ada yang orang kayak tadi gitu kan, kayak misalkan tiba-tiba nyelonong gue geber gitu, itu tuh udah natural gitu loh. Maybe manusia biasa juga bakal kesel kalau seperti itu gitu. Nah kalau gue memposisikan diri gue itu kalau bisa tahan aja gitu loh. Kalau ada orang yang aneh-aneh atau bikin pancing emosi atau apa gitu, kayak tiba-tiba bawa pengen kebut gitu loh, ya santai aja gitu loh. Gue karena memposisikan diri gue sebagai orang public figure gitu, dan gue nggak mau aneh-aneh aja gitu. Gue bisa aja kalau misalkan ada orang yang motong sana motong sini, gue geber-geberin lah. Cuma buat apa sih gitu loh, kayak apalagi untuk daerah gue ini gimana ya kawan-kawan ya, moge itu masih sangat jarang gitu loh. Jadi ketika lo bawa moge juga lo bakal dianggap kayak orang asing gitu loh, kayak apa ya, citranya itu kayak lu geber lu sombong gitu. Gitu kan kawan, lu narik gas lu sombong. Ada lu salah masukin gigi kebejek atau netral jadinya ngeblar sombong. Kalau nggak orang yang nyuruh untuk ngegeber motor ini sih gue lebih ke gimana ya, lebih gue tahan aja gitu loh. Kecuali memang kalau ada yang kesel banget, kesel sekesel-keselnya gitu loh, ya natural sih ngegeber itu. Ini Bang Desi keluarnya di jam 12 siang Pak. Jadi panas banget Pak. Lu bayangin Pak, gue jam 12 siang panas-panasan ngeplok Pak. Demi lupa deh nih yang ungunya digelajik konde nih. Tapi tenang, CBR 600 itu nggak panas gitu loh. Ini gue buktiin ya kawan-kawan ya. Ini suasana jam 12 siang loh. Suhu itu cuma 92 derajat motor ini kawan-kawan. Dan motor ini bener-bener gimana ya, Gak panas itu nggak lebay kayak Magicom si R6 itu. Kalau R6 itu bisa 116, 119, 120, itu gila, mateng telur. Tapi kalau motor ini kawan-kawan, itu paling tingginya aja 102 waktu itu aja udah nggak naik lagi. Gila, ini motor bener-bener apa ya, bisa bersilaturahmi sama warga Indonesia gitu. Orang rata-rata kalau bawa moge itu pasti panas banget kan ya. Ini kagak kawan-kawan, kagak. Gue bener-bener kaki gue tuh nyaman, anget sih, tapi nggak panas lebay, nggak gitu kawan-kawan. Terus untuk bensin ya, waduh bensin jangan tanya lagi bro ya. Gua yang tadinya biasanya pakai Magicom Pak, 10.000 itu cuma sekali berangkat ngeplok pulang isi lagi 10.000 kawan. Wah ini gila loh. Gue 10.000 bisa 3 kali bolak-balik kali kota ini kawan-kawan. Bener-bener irit bro. Terus ini motor emang kalem gitu loh, tapi kalau udah dibejek nih, gue bejek ya. Ntar gue lihat kondisi lingkungan dulu. Oke, kosong. Oke, ready. Let's go. Blue Emon, I need toast now. Let's go. Oh, gila. Tuh. Dia kalau kecepatan rendah ya kalem-kalem aja kayak motor biasa gitu loh. Cuma kalau udah dibejek kawan-kawan, dengisnya tuh keluar banget ya. Ya Allah, nggak sia-sia Bang Rizky beli motor ini ya Allah. Ya memang sih, at least motor ini moge tua ya, tahun 2008. Pajaknya juga 2 juta kawan-kawan ya, 2.045.000 pajak di motor. Tuh, suhunya turun kawan-kawan. Dari 92, 90 derajat, 91, 92, gitu-gitu aja suhunya. Kagak naik. Ini moge bener-bener moge saling bersahabat lah kawan-kawan. Ini gue keluar jam 12 siang loh. Ini kalau gue naik R6 kawan-kawan, wah gila, telur gue jadi telur asin kawan-kawan. Inilah keuntungannya CBR kawan-kawan ya. Selalu saya ingatkan, keuntungan CBR itu hanyalah di bensin, kenyamanan, dan segala macamnya. Nih kehebatannya Blue Emon kawan-kawan ya. Pertamax 10.000.
Doemon. Kamu kenapa, Nak? Itu lagi testi, bukan digeber-geber kamu, Nak. Ya ampun, kamu ngapa jadi geber-geber? Aduh. Oke, kita ke Kucai dulu kan, kawan. Kita bakal dual vlog dulu sama Kak Eko ya. Jadi buat kawan-kawan yang menanti vlognya, sabar. Kita kerjasama dulu. Oke. Bang, mau tanya, kenapa uangnya nggak dibuat berangkatin orang tua umroh? Alhamdulillah, umroh orang tua itu sudah dijadwalkan, tapi karena corona, ya jadinya ditunda ya. Ada niatan kagak bang, CBR 600 nya dimodif, maksudnya Blue Emon-nya dimodif gitu untuk jadi hedon. Aduh cuy, jangan bandingkan Blue Rizky dengan yang di sebelah sana, yang sebelah sana dan sebelah sana. Definisi hedon itu bagi Bang Rizky udah kebeli moge aja, alhamdulillah. Ya intinya nggak ada niatan buat hedon buat apalah, yang penting bisa buat ngevlog, balik duit, muter duit, dan nikah. Bang, setelah lu mencapai semua impian lu bakal ninggalin YouTube nggak? Aduh, karena YouTube itu adalah sumber mata pencarian, kayaknya tidak akan deh. Jangan sampai ya, pokoknya jangan sampai lah. Ada cara jadi orang yang sabar menghadapi bulian kata-kata pedas para netizen, Bang. Cara itu gampang, bersikap bodoh amat, sebodoh teing ya kan, kalau kata orang Sunda ya kan. Ada gitu, bodoh amat sih intinya. Bang, gimana sih rasanya beli moge hasil keringat sendiri? Rasanya tuh sangat alhamdulillah. Nikmat. Apa yang membuat abang tidak sombong dari awal gue ikut trading bareng lu tahun 2017? Intinya sih ya, itulah gunanya gue selalu bilang tidak terkenal. Selalu mengingatkan saya kalau misalkan saya dulu berasal dari orang yang susah. Jadi kalau misalkan setinggi apapun saya selalu mengajarkan diri saya kalau tidak ada gunanya meninggikan diri sendiri. Asik ya kan? Tapi kadang-kadang salah artikan gitu loh. Bang, jangan ngomong yang aneh-aneh, itu doa loh. Dan padahal mereka nggak tahu. Ketika gue bilang tidak terkenal, itu selalu mengingatkan diri gue sendiri kalau gue tuh nggak boleh sombong, kawan-kawan. Begitu.